Pagi Bapak berkat oleh Tuhan. Haleluya. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan karena lagi Tuhan beri kita waktu kesempatan yang baik untuk kita dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita dan memberkati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan beri kita lagi masuk di bulan yang baru, di minggu yang pertama. Kita percaya bahwa hari inilah hari yang Tuhan beri bagi kita. Mari kita menyembah, bersyukur kepada Tuhan untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Mari Bapak Ibu berkat oleh Tuhan, kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa yang telah memberkati hidup saudara hingga pada hari ini. Kita ada sebuah pujian, Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh indah tiada sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Dia Allah yang memberkati hidup saudara dan saya. Kau sungguh indah Tuhan. Amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Sungguh menakjubkan perbuatanmu atas hidup kami Bapa. Kami melewati hari demi hari. Kami menjalani bulan demi bulan. Sulit kami mengerti, tapi kami tahu keajaiban Tuhan telah menolong kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hikmat-Mu bagi kami Bapa. Amin. Tiada terselamiku kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum Kau Tuhan, kagum hormat akan Engkau. Amin. Kagum
terselami kasih-Mu. Tak terduga Kau sungguh tara mulia dan berkuasa. Kagum Engkau Tuhan, ku kagum hormat, amin, akan Engkau. Sejenak bersyukur kepada Tuhan. Kekaguman kita atas perbuatan Tuhan patutlah kita bersyukur. Berdoalah kepada Tuhan, mengucap syukurlah. Kalau hari ini kita boleh melewati bulan demi bulan di tahun 2025, kita ada di bulan yang ketiga. Perbuatan Tuhan sangat-sangat dan sangat ajaib. Bersyukur pada Tuhan. Kasih Yesus. Amin. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Kita terima berkat ibadah ini. Ku kagum Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Ku kagum. Ku kagum. Amin. Haleluya. Amin. Hanya Yesus memberkati kita. Hanya Yesus yang memberkati saudara dan saya. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Hormat akan sama-sama kami kagum kepada Tuhan. Ku kagum hormat. Amin, amin, amin. Kagum hormat akan Kau Allah. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengagumi Engkau Allah lebih daripada apapun. Kami mengagumi Engkau Allah karena Kau sumber kemenangan kami.
Kau sumber pertolongan kami, Kau sumber berkat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bersyukur kepadamu. Kami mau beribadah kepada Allah yang kami kagumi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua kami. Memberkati ibadah ini. Memberkati kami yang melayani-Mu. Memberkati pujian penyembahan kami. Kami percaya hari ini, di hari Minggu pertama ini, Allah sedang berbicara bagi kami. Allah akan menguatkan hidup kami untuk menjadi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, bersama dengan kami dalam ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Karena seluruh rangkaian ibadah ini kami dasarkan, kami alaskan, kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita mulai beri saudara-saudara sekalian, kita akan membaca pengakuan Gembala Keselamatan yang akan dipimpin oleh Ibu Mayor Tambul kita sekalian. Baik, kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman bala keselamatan. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sungguhnya Allah dan juga sungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman pada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman pada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 95, Sudahkah Kau Menerima Undangan Hadir di Perjamuan Tuhan. Sudahkah kau menerima undangan hadir di perjamuan Tuhan? Orang berdosa mari datang sekarang turutlah perjamuan Tuhan, amin. Marilah, turutlah perjamuan
percaya kita semua telah turut dalam perjamuan Tuhan. Hari ini kita dalam undangan Tuhan untuk kita datang mengagungkan Tuhan. Nah, pagi hari ini ya, saya kurang pede, saya bilang sama Mayor, lihat dulu bedak saya, betul enggak gitu ya. Lipstik saya bagaimana gitu, karena remang-remang di kamar gitu ya. Jadi waduh gimana ya. Tapi saya bilang masih lumayan kalau masih remang-remang. Kalau nggak ada air lebih susah lagi gitu ya. Tapi bersyukur ya, sebab kita semua sehat, itu yang kita syukuri. Karena itu adalah harta yang sangat luar biasa. Olehnya kita harus memuji Tuhan. Terus dengan penuh semangat kita akan menyanyikan pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Kita akan nyanyikan dengan berdiri. Kalau nggak berdiri sepertinya kurang pas. Tapi yang nggak bisa berdiri, nggak apa-apa duduk ya, mungkin bagian kaki sedikit sakit, nggak apa-apa duduk ya. Tapi yang bisa, mari kita nyanyikan pujian ini, Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit, serukan nama
Kita bersyukur kita dipilih oleh Tuhan dari segala bangsa dan kita ada di sini. Dan kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Maka kita nyanyikan pujian, kita dipilih dari segala bangsa. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, ya. Kemarin Ibu Simon kesaksian, saya sudah dimenangkan pada saat hati yang rela, gitu ya. Ada hal-hal yang dialami, tapi saat memiliki hati yang rela, hati yang tulus, ya. Dan kemudian dia bilang pada saat kita nggak pelit Ibu Mayor, saya lihat Tuhan terus memberkati, gitu ya. Itu kesaksian Ibu Simon kemarin, gitu ya. Puji Tuhan, saya diberkati. Dan biarlah ini menjadi bagian kita, kita lebih dari pemenang. Kita nyanyikan pujian ini. Bermenang
Saya percaya kita sudah diberikan sukacita pada pagi hari ini. Kita akan kembali puji Tuhan. Nyanyian nomor 427, kita akan membawa persembahan perpuluhan kita, membawa persembahan mingguan, persembahan pembangunan ya, karena ada bersama-sama di dalam amplop perpuluhan. Biarlah Tuhan berkati kita. Saya mulai dari sebelah kanan saya, persilakan ke depan, kemudian sebelah kiri. Kita berjalan dengan penuh syukur dan menikmati hadirat Tuhan. Bawalah persembahanmu ke atas mezbah Tuhan. Bawalah persembahanmu ke atas mezbah Tuhan. Serahkanlah dengan iman padanya sebagai kurban. Serahkan dirimu sekarang, Dia terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban. Serahkanlah hidupmu kini, waktu dan tenagamu. Tentu Tuhan memberkati yang berkorban bagimu. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban. Ayat ketiga mengatakan, biar pemberianmu sedikit, persembahkanlah semua, karena Tuhan menghargai yang memberi dengan rela. Kita nyanyi ayat keempat, Tuhan sudah menjanjikan. Ayat keempat kita nyanyikan. Tuhan sudah menjanjikan berkat berkatnya, berkat yang berkelimpahan pada mereka yang setia. Serahkan dirimu sekarang, Dia terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban. Mari kita berdiri, yang bisa berdiri silakan berdiri. Kita akan berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Hati kami penuh dengan ucapan syukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang bulan yang sudah kami lalui. Dan kami boleh ada di bulan yang ketiga minggu ini Bapa. Kami bersyukur untuk semua. Tentu ada tantangan, ada pergumulan, ada sakit penyakit, ada kekurangan mungkin yang kami alami. Namun kami berterima kasih sebab pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur kami masih dapat makan dan minum tiap-tiap hari Bapa, dan telah memberi kekuatan kepada kehidupan kami tiap-tiap hari.
Dan terima kasih Tuhan, sebab hari ini lagi walaupun dalam masa-masa yang sukar, tapi Tuhan tetap memberkati anak-anak Tuhan. Mereka telah tetap memberikan bagian-bagian Tuhan dalam persembahan-persembahan mereka. Secara khusus persembahan perpuluhan, di mana persembahan ini mendukung semua operasional pelayanan Tuhan di tempat ini. Olehnya Bapa, Engkau suci kuduskan persembahan-persembahan yang telah diberikan dengan penuh cinta kasih. Dan kami percaya janji Tuhan akan kembali memberkati, akan kembali melimpahkan berkat dalam setiap usaha pekerjaan-pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan, dalam pribadi dan rumah tangga mereka. Kami percaya di bulan yang ketiga ini, Allah yang sama yang telah pelihara kami, maka Allah itu pula yang akan memberkati kami sepanjang bulan ke depan ini. Dan kami serahkan semua pergumulan harapan-harapan kami ke depan. Kami percaya Bapa, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan orang-orang yang hidup percaya kepadamu. Bapa di dalam sorga, kalau kami boleh berdoa untuk kami sekalian yang hadir di sini, kami ingat bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan lawat mereka. Secara khusus bagi Cilidia Tuhan, Engkau melihat hatinya, Engkau melihat perasaannya hari-hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau berikan dia penghiburan, kekuatan iman untuk semakin berserah penuh kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Maha Kuasa. Bahkan mujizat Tuhan tetap berlaku kehidupan anak-anak Tuhan yang berserah penuh kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk semua apa yang dia boleh alami. Dan Tuhan melihat cinta kasih-Nya dalam pelayanan Tuhan. Engkau perhitungkanlah Bapa. Dan biarlah hari ini ada sukacita, ada kekuatan. Kalaupun dia harus di kemo Tuhan, berikan dia kekuatan untuk menjalaninya. Dan beri dia kemenangan. Sehingga Tuhan, kami boleh melihat bahwa sungguh luar biasa Tuhan pemeliharaan-Mu. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk yang lainnya yang sakit. Bagi pergumulan kami, anak kami Brian, tiada henti kami berdoa. Biarlah Tuhan sendiri melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupannya. Dan kami bersyukur kalau tiap-tiap hari dia masih dapat bangun dan juga melakukan aktivitasnya, boleh kuliah. Itulah kasih setia Tuhan, itulah anugerah besar dalam hidup daripada anak kami Brian. Dan kami percaya hari-hari ke depan, kami percaya Tuhan yang sama pun akan memberkati kehidupannya Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Ada Ibu Santoso, ada Ibu Sindong. Tuhan tolonglah mereka Bapa. Berikan mereka damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas hidup mereka. Bapak Sur dan Ibu, Tuhan juga memberkati. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk operasi katarak bagi Bapak Ong, ayah dari Bapak Budi. Terima kasih Tuhan sudah tolong. Kami percaya Tuhan terus sehat, kuatkanlah orang tua kami ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Cilani, Tuhan juga berkati terus, berikan dia kekuatan untuk menjalani setiap hari Bapa dalam kehidupannya. Juga Bapak Simon yang juga terus berobat untuk bagian mata, biarlah Tuhan juga jamah dan sembuhkanlah Bapa. Juga kami berdoa untuk Ibu Sri Konconowati, Tuhan juga sehat kuatkan Bapa, berikanlah selalu kasih setia-Mu Bapa dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, mungkin ada yang lain yang tidak dapat kami sebutkan nama-nama mereka mengalami sakit. Biarlah Tuhan akan melawat mereka. Kami ingat bagi jemaat-jemaat Tuhan yang jauh terpisah, Tuhan berkati mereka. Ada keluarga Tobias, ada Dokter Elda, ada Saudari Desi, ada Saudara Dana, ada Saudara Edwin, ada anak kami Edgar, Renaldi, Joan, Floreno, juga anak kami Bella, anak kami Jerry Setiabudi. Tuhan berkatilah anak-anak kami dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang jauh terpisah. Walaupun mereka jauh, mereka tetap membagi berkat untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan kembalikan berkat-Mu atas kehidupan mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, dalam pergumulan-pergumulan yang kami tidak tahu Tuhan, tapi Engkau melihat. Biarlah Tuhan turut campur tangan, hikmat Tuhan atas hidup mereka, menjalani hari-hari walaupun terpisah dari kami sekalian, dari keluarga, dari orang tua, dari sanak saudara. Tapi kami percaya bahwa Allah ada bersama dengan mereka Bapa. Bapa dalam sorga, kami juga menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang dalam perjalanan mereka tiap-tiap hari pergi keluar kota. Baik Bapak Robert, Bapak Erwin, Bapak Ucok,
Tuhan juga berkatilah mereka Bapa, juga Bapak Stephen Theophilus, mereka harus keluar kota kadang, biarlah Tuhan lindungi mereka. Bapa di sorga, kami serahkanlah semua jemaat-jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak, orang muda, orang dewasa, para lansia, diberkatilah mereka oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan siapkan hati kami dengar firman. Biarlah roh Tuhan berbicara kepada kami sekalian, menerangkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu kami pahami, kami dapat merenungkan, kami dapat melakukan, sehingga hidup kami berdampak kepada sesama kami, bahkan dimanapun kami ada Bapa. Terima kasih Bapa, jika ada kuasa-kuasa merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, kehidupan kami dipenuhi lagi firman-Mu. Terima kasih Bapa, juga untuk bangsa dan negara ini Tuhan sudah berkati. Terima kasih untuk kota ini, untuk pemimpin yang telah dilantik. Terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita. Dengar firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu. Biarlah hari ini kita pun selalu rindu akan aliran sungai Tuhan dalam hidup kita melalui firman-Nya yang menyegarkan jiwa kita untuk menjalani hari-hari kita. Kita nyanyikan pujian ini sambil kita merenungkan bahwa Tuhan ada di sini untuk memberkati kita. Seperti rusa rindu sungai-Mu. Mari siapkan hati kita untuk mendengar firman.
Baik, Bapak Ibu berkat oleh Tuhan, selamat pagi untuk kita sekalian. Selamat pagi. Kita kayak mulai di sekolah ya. Kalau guru bilang selamat pagi sekali gak dengar. Kalau 2-3 kali udah pagi gitu ya. Semangat? Baik. Hari ini kita mau coba belajar dari bagian-bagian firman Tuhan. Kita sudah berjalan di 2 bulan yang sudah kita lalui tahun 2025 ini. Bagaimana saudara-saudara menjalani 2 bulan di tahun 2025? Amin. Ada haleluyanya? Semangat? Semangat. Luar biasa. Saya senang ya. Jangan asal di gereja aja semangat gitu ya. Tidak di luar, aduh mana ya gitu ya. Kayak gitu ya. Tetap semangat ya. Di gereja dan luar gereja tetap semangat ya. Kalau kita berjalan dalam 2 bulan ini saudara-saudara sekalian, maka kita melihat memang perjalanan ini memang begitu tidak mudah ya. Kalau kita tonton di televisi dan lihat, saudara bisa melihat bagaimana kondisi keadaan perekonomian itu tidak gampang ya. Ada beberapa perusahaan-perusahaan besar harus ditutup seperti Sanken, saudara-saudaraku, dia harus tutup dan berangkat dari Indonesia. Kita tahu kemarin bagaimana 8.400 pegawai Sritex harus di PHK. Ini kondisi tidak mudah saudara-saudara sekalian. Jadi saudara bisa melihat bagaimana mereka berpisah dari mulai di rootnya dan semuanya karena memang pilot saudara-saudara sekalian tidak sanggup mengoperasionalkan pelayanan yang ada. Perusahaannya saudara-saudaraku, mereka semua menangis. Ada 50 tahun, 30 tahun bekerja, saudara bisa bayangkan dalam usia yang tua mau cari kerja di mana lagi? Nggak bisa saudara sekalian. Dan ini kondisi, ini keadaan mengimbas kepada semua kondisi ekonomi kita di negara ini. Lalu bagaimana kita percaya kepada Tuhan? Apa kita terhindar dari hal itu? Pertanyaan seperti itu saudara-saudara sekalian. Dan saya mengatakan kita nggak bisa menghindar dari hal itu. Mungkin ini sedang bagian Sritex saudara-saudara sekalian. Kita nggak tahu apakah bagian perusahaan kita besok juga akan seperti itu, kita nggak pernah tahu. Tapi ini kondisi yang kita alami saudara-saudaraku. Tapi kita mau belajar hari ini bagaimana perjalanan iman kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita tetap punya iman yang konsisten kepada Tuhan. Saya percaya bahwa semua kita adalah orang-orang percaya yang punya iman. Amin. Punya iman? Punya iman, dan saya percaya itu. Tapi mari kita belajar bagaimana kita bisa tetap mempertahankan iman kita. Gitu. Mempertahankan iman kita di satu kondisi keadaan yang tidak mudah bagi hidup kita. Dan menjadi penting. Kalau bicara tentang punya iman itu gampang saudara sekalian. Kita belajar bagaimana murid-murid Yesus waktu dia menyembuhkan orang yang sedang sakit, lalu mengusir roh jahat dari orang-orang itu, saudara-saudara sekalian, lalu murid-murid nggak bisa usir, saudara sekalian. Orang itu yang kemasukan itu nggak takut dengan murid-murid Tuhan, gitu. Lalu murid-murid tanya sama Tuhan, kenapa? Kami nggak bisa usir mereka, gitu. Dia bilang, kamu tidak hanya sekedar punya iman, tapi kamu juga harus berpuasa dan berdoa. Artinya saudara-saudaraku, iman itu kita semua punya. Saya percaya itu, saya aminkan itu 100%, saudara punya iman. Tapi kegagalan kita adalah bagaimana kita bisa mempertahankan iman. Ini menjadi penting saudara-saudara sekalian. Karena apa yang saya katakan tadi, kita ada di kondisi itu. Kita ada di kondisi dan keadaan yang kita nggak bisa hindari. Kita nggak bisa lari dari dari Indonesia ini seperti tagar yang katakan kabur saja gitu. Apa kabur saja itu solusi? Enggak juga. Orang pergi ke luar negeri solusi? Enggak juga saudara sekalian. Tapi ada juga tantangannya. Kita lihat sebuah gaji yang besar, tapi dia juga punya tantangan yang besar, tuntutan yang besar di sebuah pekerjaan, gitu. Ya, dan kita ada di sini. Apakah iman kita sanggup mengatasi semua itu? Dan saya katakan, ya 50-50%. Tapi saya mau katakan, waktu kita punya kondisi yang sulit, ekonomi yang sulit, masalah yang sulit, persoalan yang sulit, sakit penyakit yang kita alami, seolah kondisi itu nggak bisa menyembuhkan tubuh kita, maka kita butuh yang namanya tetap bisa mempertahankan iman, gitu, mempertahankan iman. Nah, kita lihat saudara-saudaraku hari ini tema dengan mempertahankan iman ini, mempertahankan iman dari Yudas pasal yang pertama. Yudas ini kita baca dia cuma hanya 1 pasal saudara-saudaraku, tapi saya nggak ajak kita baca semua. Nanti kita akan lihat ayat sebelumnya juga, tapi kita akan lihat Yudas pasal yang pertama, ayat 17 sampai 23 saja, ya. Bagaimana kita mau belajar di konteks tentang mempertahankan iman, ya. Yudas pasal yang pertama ayat 17 hingga 23. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus,
Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nah, Bapak Ibu saudara oleh Tuhan, kalau kita merujuk terus pada tema kita, saudara-saudaraku, tentang sukacita bermisi dalam Kristus, maka saudara-saudaraku, saya tidak pernah memahami bagaimana para pemimpin dipimpin oleh Roh Kudus untuk menetapkan tema ini. Kita nggak pernah tahu bahwa tahun 2025 ini menjadi tahun yang begitu sulit, yang kata orang katakan, saudaraku, dan kita katakan ya sulit, gitu. Ya kan? Keadaan kali ini begitu sulit, saya katakan tadi. Bagaimana dalam keadaan sulit kita bisa tetap bermisi bagi Kristus? Dan ini bukan sesuatu yang tidak yang mudah kita hadapi. Sehingga yang dikatakan sukacita itulah, itu harus kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Selalu bisa bersukacita. Nah, bagaimana kita bisa bersukacita? Maka dalam bermisi bagi Kristus, maka kita harus bisa mempertahankan iman kita. Orang-orang yang bisa mempertahankan imannya, maka dia akan tetap bisa hidup dalam sebuah sukacita. Itu menjadi penting. Tapi orang yang tidak bisa mempertahankan imannya, dia akan larut dalam tekanan intimidasi dunia ini. Orang yang tidak bisa mempertahankan imannya, dia akan hancur digilas oleh zaman ini. Sehingga saudara-saudara sekalian, waktu kita mau tetap bisa bersukacita dalam kondisi bermisi bagi Kristus di tengah-tengah dunia yang gak gampang kita hadapi ini, maka kita harus bisa mempertahankan iman kita. Ada pepatah yang mengatakan lebih mudah untuk meraih, benar gak? Lebih mudah untuk mendapatkan daripada, apa katanya itu? Bilang cakep lah, cakep gitu. Nah, lebih mudah untuk mendapatkan atau meraih daripada mempertahankan. Benar? Gampang saudara sekalian. Untuk meraih juara 1 di kelas, untuk meraih apapun tuh gampang. Tapi begitu sulit untuk mempertahankan. Ya enggak? Kita bisa menjaga cita rasa masakan kita, gimana Pak Bro? Ya, cita rasa masakan gitu. Kita bisa mengolah dengan luar biasa. Kita bisa menciptakan sesuatu yang oke begitu. Lalu menampilkannya, menghidangkannya, orang menikmati begitu enak. Bisa nggak kita konsisten mempertahankan masakan itu? Itu nggak mudah saudara sekalian. Karena untuk mendapatkan, meraih yang kita ingin itu gampang. Tapi mempertahankan apa yang kita raih itu yang tidak menjadi gampang. Kenapa saudara sekalian? Karena sebab mempertahankan itu, saya katakan, itu membutuhkan perjuangan yang lebih berat dari sekedar meraihnya. Ya kan? Mempertahankan itu, saya katakan, membutuhkan perjuangan yang jauh lebih berat dari sekedar meraihnya. Mempertahan juga, maka kita harus mempunyai namanya sikap yang teguh dalam mempertahankan apa yang sudah kita raih. Sehingga saudara-saudaraku, pepatah ini jelas sekali bahwa mempertahankan itu lebih sulit daripada kita untuk mendapatkannya. Kalau kita belajar di Kamus Bahasa Indonesia, saudara-saudara sekalian, KBBI, maka kita belajar kata mempertahankan itu artinya adalah mengusahakan supaya tetap tidak berubah dari keadaan yang semula. Itu mempertahankan, ya kan? Mengusahakan supaya tetap tidak berubah dari keadaan yang semula. Dan ini yang tidak mudah saudara sekalian. Saya katakan tadi, bagaimana perusahaan-perusahaan yang harus bangkrut, pilot dan sebagainya, susah. Mempertahankan bagaimana perusahaan tetap bisa hidup dan bisa berjalan. Ya kan? Gak gampang. Karena mempertahankan, sekali saya katakan, dia mengusahakan supaya tetap tidak berubah dalam keadaan yang semula. Nah, kita kembali kepada Alkitab. Mari kita Yudas pasal pertama. Nah, Bapak Ibu berkata oleh Tuhan, kalau kita baca kitab Yudas ini, maka kita tahu saudara-saudaraku bahwa surat ini jelas ditulis oleh Yudas sendiri. Yudas ini adalah hamba Allah. Itu sudah bisa baca pada pasal yang pertama. Tetapi kita harus belajar, waktu kita bicara Yudas, maka ini bukan Yudas yang disebut dengan Iskariot. Ini beda. Ya, ini beda. Bukan Yudas yang disebut dengan Iskariot. Bukan itu saudara sekalian.
Tetapi saudara-saudara, kalau kita baca kitab Yudas ini, saudara-saudaraku, maka Yudas ini Alkitab bilang adalah dia saudara dari Yakobus. Itu pasal yang pertama, saudara bisa lihat itu. Saudara Yakobus, saudara-saudara sekalian, dan kita tahu Yakobus itu pun adalah saudara daripada Yesus. Berarti dari silsilah itu, kalau Yudas adalah saudara Yakobus, maka Yudas juga ikut menjadi daripada saudara Yesus. Jadi ini si penulis kitab ini. Sehingga saudara-saudaraku, kalau saudara membaca pada bagian-bagian ini, dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-25, kalau saudara memperhatikan tulisan-tulisan Yudas ini, saudara-saudaraku, maka saudara bisa belajar dan melihat bahwa dalam bagian ini Yudas coba mendapatkan dorongan yang kuat untuk dia bisa menasihati orang-orang percaya pada saat itu untuk bisa tetap menjaga dan mempertahankan iman yang telah mereka terima seperti yang telah diterima oleh para orang-orang kudus, gitu. Ya. Jadi sebenarnya Yudas ini datang, saudaraku, menulis surat ini sebenarnya dia sedang memberikan sebuah dorongan, ya, nasihat-nasihat kepada orang percaya pada waktu itu supaya mereka itu bisa tetap menjaga konsistensi iman mereka, mempertahankan iman mereka, saudara-saudara sekalian. Iman kepada Yesus Kristus. Kenapa Yudas menasihatkan mereka, saudara-saudara sekalian? Sebab saudara-saudaraku, kalau saudara membaca kisah ini, Yudas pasal pertama ini, saya harap saudara udah baca habis nih ya. Kalau ada belum baca habis, baca nih, nggak panjang bacaannya. Kalau saudara bisa meneliti ayat demi ayat dari kitab Yudas ini, saudara-saudara sekalian, maka tujuan Yudas menyampaikan nasihat tersebut adalah karena pada waktu itu, saudara-saudaraku, ada banyak sekali tantangan-tantangan yang berat. Kondisi-kondisi yang tidak mudah dihadapi oleh orang percaya, saudara-saudaraku. Misalnya mereka menghadapi penganiayaan karena percaya kepada Yesus. Mereka menghadapi ajaran sesat. Mereka menghadapi godaan-godaan lainnya yang bisa membuat iman mereka menjadi goyah. Sehingga saudara-saudaraku, Yudas bilang kalau seorang itu tidak berpegang teguh pada imannya, maka saudara-saudaraku dengan mudah dia akan diombang-ambingkan. Orang-orang pada waktu itu kalau yang nggak bisa mempertahankan imannya, menjaga konsistensi imannya, maka mereka akan menyerah. Karena apa? Karena tantangan, karena aniaya, karena kesulitan hidup. Bahkan tidak hanya menyerah, mereka pun bisa akhirnya meninggalkan iman mereka, saudara-saudara, kepada Kristus. Sehingga Yudas mengambil kata yang sangat sederhana untuk hal tersebut. Dia katakan bahwa orang-orang yang mempertahankan imannya, maka dia harus bisa tetap berjuang di dalam imannya. Jadi dalam bagian ini Yudas menyampaikan tentang kata berjuang. Orang-orang percaya itu harus berjuang. Saudara dan saya harus berjuang. Hidup ini nggak mudah bagi kita, saudara-saudara sekalian. Kita ini nggak mudah. Kita harus berjuang. Cili dia sedang sakit dan dia sedang berjuang untuk penyakitnya. Brian sedang sakit dan dia juga sedang berjuang untuk sakit penyakit supaya sembuh. Kita sedang menghadapi pekerjaan yang tidak mudah, usaha yang kita hadapi, dan kita harus berjuang. Dan inilah kehidupan, saudara-saudara sekalian. Jadi saudara dan saya harus hidup dalam sebuah perjuangan. Sehingga Yudas katakan kepada orang-orang percaya pada waktu itu dengan kata berjuang. Kata berjuang itu dalam bahasa aslinya dia katakan menggambarkan tentang sebuah pertempuran. Saudara bisa bayangkan. Kata berjuang menggambarkan tentang sebuah peperangan yang harus diikuti oleh orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan dalam mempertahankan imannya. Jadi saudara, yang mau saya katakan hari ini, kalau hari ini kita sedang menghadapi persoalan, ini peperangan kita. Saya mau katakan bahwa hari ini saudara sedang menghadapi pergumulan. Ini sedang namanya adalah pertempuran kita. Kalau kita harus menangis menghadapi tantangan hidup ini, dan saya mau katakan, inilah perjuangan dan pertempuran kita hadapi. Dalam rangka apa? Mempertahankan iman kita. Sehingga waktu kita bicara kata berjuang dalam pengertian harafiahnya itu dikatakan bergumul. Orang yang berjuang dia sedang bergumul. Kata berjuang dikatakan dengan kata menderita. Jadi kalau saudara sedang menderita hari ini, saudara sedang berjuang. Kata berjuang juga dikatakan dalam artinya di bawah tekanan besar. Jadi kalau hari ini sedang terhimpit dengan sebuah persoalan yang berat,
sebuah tantangan yang berat, sebuah kondisi yang sedang menekan hidupmu. Dan saya mau katakan, saudara sedang berjuang. Ya, sedang berjuang. Orang yang berjuang gak boleh menyerah, saudara sekalian. Ya nggak bisa. Saudara bisa bayangkan kalau para pejuang-pejuang dulu berjuang lalu menyerah, kita nggak merdeka hari ini, saudara sekalian. Mungkin kita bisa merdeka tapi diberi oleh negara lain, seperti misalnya Malaysia dan sebagainya. Mereka merdeka tapi diberikan oleh Inggris. Nggak ada kata menyerah. Orang yang belum boleh menyerah, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau hari ini saudara katakan, benar Tuhan, yes Tuhan, saya sedang punya beban yang berat untuk pergumulan hidup saya. Atau saudara katakan, benar Tuhan, saya sedang menghadapi sebuah tantangan yang gak mudah saya hadapi. Saudara gak perlu menyerah, amin? Gak berani ya? Amin gak? Harus berjuang. Harus berjuang. Dan itu harus kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Kita harus mengerahkan seluruh tenaga kita untuk mempertahankan iman kita. Sekalipun di dalam mengerahkan tenaga itu, sekalipun dalam mempertahankan iman itu harus menuntut namanya sebuah pengorbanan besar. Banyak orang yang harus mati kehilangan nyawanya karena mempertahankan imannya. Dan itu harus dilakukan. Itulah mempertahankan iman. Sehingga hari ini kita mau belajar bagaimana sebenarnya kita mau dapat mempertahankan iman kita. Bagaimana kita mau bisa dapat mempertahankan iman kita di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah kita hadapi. Bagaimana kita dapat mempertahankan iman kita dalam bermisi bagi Kristus. Ini penting. Ada 3 poin mau kita pelajari, saudara-saudara sekalian. Saya berdoa kiranya 3 poin ini menjadi sebuah kekuatan dalam hidup kita. Sehingga saya mau mengatakan dan meyakini dalam diri kita dan saudara sekalian bahwa kalau kita berjalan dalam 3 poin ini, maka saudara akan tiba pada akhir tahun 2025 dengan wajah yang tetap berseri. Amin. Kerutannya 5 tinggal 1. Haleluya. Hah? Benar. Wajah yang gak bisa senyum di awal tahun, saudara jalankan 3 poin ini, saudara akan senyum-senyum sendiri nantinya. Gak waras akhirnya. Ya toh, saudara kan bisa senyum, saudara sekalian. Ya toh? Ini kayaknya saudara benar. Senyum dulu, coba senyum. 1, 2, 3. Senyum, smile. Oh, Pak Joni ya, bayangkan Pak Joni senyum dah hahaha gitu ya. Luar biasa. Walaupun rambutnya putih, saudara sekalian. Ya, kita belajar 3 hal ini. Mari kita belajar pertama. Pertama, bagaimana kita dapat mempertahankan iman kita dalam kondisi-kondisi tidak mudah dan berbisnis sebagai Kristen. Yang pertama adalah kita harus memiliki namanya hidup yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ini pertama. Sederhana buat kalian. Hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ayat yang ketiga. Saudara-saudara yang kekasih, sebenarnya aku bersungguh-sungguh bersama kepada kamu tentang teman kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini, saudara bisa perhatikan itu, kepada kamu dan menyertai kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi kalau saudara baca pada awal ayat ini, saudara-saudara sekalian, maka apa yang dikatakan oleh Yudas? Maka bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita, berjuang tetap berjuang tentang iman kita, maka kita harus punya kehidupan, hidup yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, hidup yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau saya membaca pada bagian ini, maka kita belajar bagaimana Yudas menjadikan dirinya sebagai patron. Menjadikan dirinya sebagai pola dari sebuah kehidupan untuk apa? Kehidupan untuk mempertahankan iman, yaitu apa? Sederhana, kesungguhan. Kesungguhan. Kesungguhan yang disampaikan oleh Yudas dalam melayani, yang dilakukan oleh Yudas adalah bagaimana dia mewujudkan kesungguhan itu dalam sebuah yang namanya kepedulian atau nasihat kepada orang-orang percaya yang dalam menghadapi tantangan iman, supaya mereka tetap dapat mempertahankan iman mereka. Jadi nasihat yang disampaikan oleh Yudas ini merupakan sebuah kepedulian tentang sebuah kesungguhan dalam melayani. Ya kan? Jadi sudah bisa bayangkan perkataan-perkataan itu bisa memberikan kekuatan bagi orang-orang yang sedang menghadapi tantangan. Jangan kita orang datang sama kita yang sedang punya pergumulan, punya tantangan, aduh saya sulit sekali ini. Usaha saya nggak berhasil. Oh ini loh,
Kita pergi ke Gunung Kawi sana, kaunti bawa itu. Di sana tuh pasti kita bisa dapat itu namanya ilmu pasti bagus lah. Itu bukan kata yang mendorong. Ya, mungkin saudara datang, teman-teman datang kepada saudara kalian, aduh saya sini sedang lagi putus dengan pacar saya. Gini, kita pergi ke dukun, kita santet dia. Ya. Kadang-kadang kan ini terjadi. Tapi Yudas di dalam kesederhanaannya, maka kesungguhan yang diwujudkannya adalah dia coba memberikan terus nasihat dan dorongan, kata-kata berkat, kata-kata iman kepada orang-orang percaya menghadapi tantangan. Supaya apa? Supaya orang-orang itu bisa mempertahankan imannya. Gitu. Jadi ini penting, gitu. Ya, jangan orang datang dengan persoalannya, waduh gimana ya, saya ini sulit sekali waktu dia. Kamu masih lumayan lah, kamu masih segitu. Kalau saya sulit sekali saya baik gimana? Ya, dia sudah datang dengan kesulitannya, lalu engkau jawab, iya kamu masih enak, utangmu masih cuma 300.000, saya loh 1 juta, ya udah kan. Kesungguhan saudara-saudara sekalian, di dalam bahasa Alkitabnya, kata kesungguhan disebut dengan spodei. Spodei itu artinya adalah ketekunan, kecepatan, bergegas, kesalehan, atau disebut dengan sikap hati, itu kesungguhan. Sehingga saudara-saudara sekalian, dalam sebuah kamus Alkitab dikatakan kesungguhan itu adalah sebagai upaya konstan untuk menghasilkan sesuatu. Itu kesungguhan. Sehingga kalau kita menarik bagian-bagian itu dan menyimpulkan tentang arti kesungguhan dalam Tuhan, itu adalah artinya memiliki ketekunan, kesalehan yang konsisten dalam mengikut Tuhan dalam situasi atau kondisi apapun. Itu artinya adalah kesungguhan dalam Tuhan. Memiliki ketekunan, memiliki namanya kesalehan yang konsisten untuk mengikut Tuhan dalam situasi atau kondisi apapun. Itu namanya kesungguhan. Nah, Bapak Ibu sudah berkat oleh Tuhan, mari kita belajar daripada bagian ini. Hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ini menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Karena satu kesungguhan itu akan menguatkan kita dalam menanti jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Orang nanti kita datang doa ya, gagal berdoa karena dia nggak punya kesungguhan. Dia mungkin doa nggak dijawab oleh Tuhan, dia menyerah dan katakan ya udahlah. Ya gak? Penting namanya sebuah kesungguhan karena apa? Kesungguhan itu kan menentukan kemenangan imanmu. Kemenangan imanmu dalam apa? Menghadapi tantangan yang kita hadapi. Perlu namanya kesungguhan itu. Kenapa? Karena ada banyak kegagalan kita mempertahankan iman kita. Karena apa? Karena kurangnya yang namanya kesungguhan kita kepada Tuhan. Kita datang melayani, sekedar melayani. Kita datang ibadah, sekedar ibadah. Kita datang memberi, sekedar memberi. Tanpa punya yang namanya kesungguhan. Saudara bekerja di perusahaan, kalau engkau nggak sungguh-sungguh bekerja, engkau nggak akan bisa naik jabatan. Engkau yang punya pekerjaan apapun, punya usaha apapun, punya pekerjaan apapun kau sudah kerjakan, engkau butuh namanya kesungguhan. Dan ini kegagalan kita dalam beriman kepada Tuhan. Kegagalan kita dalam mempertahankan iman kita karena apa? Karena kita tidak punya kesungguhan. Ya kan? Tidak punya kesungguhan. Waktu kita bicara tentang kesungguhan, maka kesungguhan itu bicara tentang sebuah ketaatan. Jadi orang yang memiliki kesungguhan, maka dia pasti yang namanya punya ketaatan. Sehingga apa? Pergi kantor gak terlambat. Bener gak? Bener gak? Buka usahanya tepat waktu. Ya gak? Pergi sekolah kuliahnya tepat waktu. Pergi kerja tepat waktu. Itu orang yang taat. Lalu jangan bilang, oh gimana ya? Itu loh teman saya gak pernah datangnya tepat waktu. Toh jabatannya bagus. It's okay. Jangan lihat orang lain. Kau harus lihat tentang sebuah ketaatan. Orang yang taatnya pasti diberkati Tuhan. Ya kan, jangan bilang, aduh kemana ini? Itu loh, dia tuh loh datangnya tuh, kita langsung jam 7, dia datang jam 8. Gak apa-apa loh. Dia kerjanya gajinya lebih besar daripada saya. It's okay. Kok iri?
Iri nggak? Jujur. Iri ya? Ya kan? Iri. Dan saya mau katakan enggak perlu iri dengan orang itu. Tetap bicara sebuah kesungguhan dan ketaatan. Karena ketaatan itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk hidupmu. Mari kita lihat contoh Alkitab. Kita bicara Yosua. Saudara belajar kisah Yosua, saudara-saudara sekalian. Maka kunci sederhana dari Yosua bukan karena kehebatannya, enggak. Bukan karena dia sudah punya pengalaman dari dia menjadi asisten Musa, lalu dia bisa bawa itu bangsa masuk ke tanah Kanaan. Tidak, saudara sekalian, tidak. Bukan karena dia punya tentara perang yang hebat, enggak juga. Tapi kunci sederhana daripada keberhasilan Yosua bisa membawa masuk ke tanah Kanaan, dia bicara tentang sebuah kesungguhan, ketaatan. Yosua pasal 1 ayat 7 sudah bisa baca itu. Dia bicara kesungguhan, sederhana sekali. Kesungguhan itulah, ketaatan itulah yang membawa dia bisa membawa bangsa itu masuk ke tanah Kanaan. Dan itu kegagalan Musa. Berkali-kali saya katakan saudara sekalian, kegagalan Musa adalah bukan dia enggak orang yang beriman, dia orang yang beriman, luar biasa. Punya iman. Sudah bisa baca dalam Ibrani, Musa salah satu tokoh-tokoh orang beriman. Tapi kegagalannya kenapa? Karena dia enggak bicara sebuah ketaatan, hal yang kecil. Yang Tuhan bilang, kau bicara kepada batu itu, maka batu mengeluarkan air. Dia pukul itu batu, airnya keluar. Tapi Tuhan bilang, kau gak pernah percaya pada kuasa saya, gak akan taat kepada Tuhan. Tuhan bilang, kau ngomong aja, batu keluarkan airmu. Air itu keluar. Tapi pengalaman Musa pada waktu dulu, dia pukul dengan tongkatnya, batu itu keluar air. Dan dia lakukan karena keemosiannya, maka dia gagal bawa tanah. Ketaatan. Jadi kunci keberhasilan kita ketaatan. Tahun ini sudah bilang apa? Persoalan sulit, masalah banyak, usahanya sulit, keadaan ekonomi, resesi, dan sebagainya. Saya mau bilang, engkau tetap punya kesungguhan dan ketaatan. Kau akan melihat bagaimana Tuhan memberkati engkau dengan luar biasa. Belajar untuk itu. Itu yang pertama, saudara sekalian. Yang kedua, ayat yang ke-20. Bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita? Yang pertama, kita harus punya hidup yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, jangan main-main ya, sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Karena Tuhan berkata. Yang kedua, akan tapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dan Roh Kudus. Yang kedua, saudara-saudaraku, bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita? Yang kedua, kita harus membangun fondasi iman yang kokoh. Harus membangun fondasi iman yang kokoh. Kalau saudara membaca pada ayat 18 dan 19, maka dikatakan di situ, dalam menghadapi tantangan iman, maka orang-orang percaya pada saya tidak akan mampu menghadapi tantangan itu dengan kekuatan mereka sendiri. Maka sangat jelas sekali, tegas dan lugas Yudas mengatakan ayat 20, pentingnya engkau memiliki yang namanya fondasi iman, yaitu bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Harus namanya membangun fondasi iman. Ya, membangun iman. Bagaimana caranya kita membangun fondasi iman? Alkitab jawab itu saudara sekalian. Coba buka Matius 7, 24 dan 27. Kita pertama-tama ayat ini, ya. Matius pasal yang ke-7. Ya, perhatikan itu. Bagaimana kita bisa membangun fondasi iman kita? Ayat 24 dan 27. Ya. Setiap orang mendengar perkataanku dan melakukannya sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu akan merendam rumah, tapi rumah itu rubuh sebab didirikan di atas batu. 26. Tapi seorang mendengarkan perkataanku dan melakukannya sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya atas pasir. 27. Turunlah hujan, datanglah banjir, angin merendam rumah itu sehingga rubuh rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bagaimana cara kita membangun fondasi iman? Kita harus hidup dalam mendengar dan melakukan firman. Sederhana. Hidup melakukan firman. Langkah pertama untuk membangun fondasi iman kita adalah kita harus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa? Kita memahami dan tidak mudah melupakannya. Artinya kita harus mendengar untuk melakukan firman. Coba perhatikan ayat yang ke-24. Ya, setiap orang, perhatikan saudara ya, dalam kitab yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ya, apa hasilnya? Ayat 25 hasilnya. Dia katakan tentang banjir, dia tetap berdiri. Ayat 26, saudara perhatikan.
Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku. Jadi saudara perhatikan ya, perbedaannya di mana? Dalam ayat 24 dikatakan juga orang yang mendengar perkataanku. Ayat 26 juga dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku. Perbedaannya di mana? Dalam ayat 24 dikatakan dengar dan lakukan firman. Maka datang banjir, datang apapun, fondasi tetap kuat. Ayat 26, orang dengan firman tapi tidak melakukannya, maka dia adalah orang yang bodoh. Datang hujan banjir, fondasinya hancur. Jadi saudara, ini kehidupan orang Kristen. Lalu bilang kenapa Tuhan dia diberkati? Lalu bilang Tuhan kenapa dia bisa tetap punya kokoh, punya iman yang kuat walaupun menghadapi tantangan. Sama-sama loh saya ke gereja, sama-sama loh saya prajurit bala keselamatan, sama-sama loh saya ofisir setempat, sama-sama loh saya menyembah Tuhan. Sederhana saudara sekalian, sama-sama dengar firman, tapi bedanya apa? Satu melakukan dan satu tidak melakukan. Sederhana. Kita semua dengar firman. Pertanyaannya, lakukan atau tidak lakukan? Dan saya mau katakan, kalau engkau bisa mempertahankan imanmu dalam kondisi yang seperti saat ini, engkau perlu dengar firman. Itu ayat 26, 24 katakan di Matius 7. Engkau perlu dengar firman. Tidak hanya dengar, tapi lakukan firman itu dalam hidupmu. Yakobus 1:25 saudara bisa baca di sini. Yesus berkata, mari kita datang gereja itu apa? Oh, saya dengar firman, oke, dengar firman. Lakukan firman enggak? Itu pertanyaannya. Jadi gak heran kalau saudara mulai gagal melakukan imanmu, saudara sulit menghadapi persoalan, saudara kalah dengan masalah, saudara gugur imanmu dengan sebuah tantangan. Karena apa? Saudara hanya dengar tapi tidak lakukan firman. Membangun fondasi iman harus dengar firman dan lakukan firman. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun firman. Yohanes 15:4 dan 5 dikatakan kita harus tinggal dalam firman. Kalau kamu punya kondisi bangunan imanmu yang kokoh, mempertahankan imanmu yang kokoh, maka saya mau katakan dengar lakukan firman yang pertama. Yang kedua, Yohanes 15:4-5 katakan apa? Engkau harus tinggal dalam firman. Gak bisa. Tinggal dalam firman artinya engkau harus menghidup firman. Engkau harus mengikuti ajaran-ajaran firman. Engkau harus mengikuti keinginan firman. Engkau harus mengikuti agenda firman, bukan agendamu. Dan saya mau katakan, kalau itu kau lakukan, kau akan punya fondasi yang kokoh. Walaupun engkau sedang menghadapi persoalan berat dalam hidupmu. Yang terakhir, ayat 20 juga tetap. Yang terakhir, bagaimana mempertahankan iman kita? Yang ketiga adalah, kita harus memiliki namanya kualitas waktu. Apa yang orang biasa bisa apa dong? Quality time. Luar biasa itu, quality time. Gimana quality time-nya kurang? Mati kan. Ya kan? Quality time dengan Tuhan. Quality time with Jesus. Ngeri ya kan? Membangun yang namanya memiliki kualitas waktu yang dengan Tuhan. Apa itu? Doa. Itu dua bilang katakan. Berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara perhatikan ini. Jadi saudara bisa membayangkan pada bagian ini. Doa itulah sesuatu yang penting untuk kita dapat mempertahankan iman kita. Di Alkitab katakan kita harus berdoa. Kalau saudara baca dalam Efesus 6:18 dikatakan kita harus berdoa setiap waktu. Ya kan? Setiap waktu saudara-saudara sekalian. Sehingga saudara-saudaraku kalau kita bicara berdoa setiap waktu, maka setiap hari kita berdoa. Berdoa dalam Roh Kudus, perhatikan itu. Artinya bukan berdoa dengan bahasa roh, salah. Waduh itu dengan Roh Kudus, saya nggak bisa bahasa roh. Bukan. Salah itu ya. Bukan bahasa roh, tapi berdoalah dalam Roh Kudus. Kenapa? Kalau saudara baca Roma 8:26, Alkitab bilang apa? Saudara dan saya tidak tahu berdoa, tapi Roh itulah yang akan menuntun kita, memahami, membawa doa kita sehingga doa kita dipahami oleh Tuhan. Jadi berdoa dalam Roh karena apa? Karena kita punya keterbatasan. Kita punya keterbatasan berbicara kepada Bapa di sorga. Sehingga kita berdoa dalam Roh supaya Roh itu bisa Roma 8:26. Supaya Roh itu yang menerjemahkan dengan kata menerjemahkan setiap doa-doa kita. Dan sampailah doa itu kepada Bapa. Jadi kita nggak bisa berdoa saudara sekalian. Jadi sebenarnya nggak ada orang yang hebat berdoa. Kalau doa itu dijawab, maka dia sedang berdoa dalam Roh Kudus.
Karena roh itu menuntun kita untuk doa kita jawab oleh Tuhan. Tetapi masalahnya adalah apa? Problemnya adalah apa? Ada banyak orang Kristen malas berdoa. Itu sederhananya. Banyak kita malas berdoa. Malas kita mengikuti ibadah doa. Jadi gak heran kalau banyak orang Kristen, anak muda Kristen gak mampu mempertahankan imannya. Karena apa? Gak berdoa. Malas berdoa. Doa itu macam-macam ya. Ada doa pribadi, doa sendiri. Ada doa berdua, berkelompok, bertiga. Ada doa yang rame-rame. Roh Kudus turun saudara-saudara sekalian kepada para murid. Ini karena rumah atas, mereka doa rame-rame. Roh itu turun-turun. Jadi penting namanya berdoa. Jadi kalau seorang malas berdoa, ya susah. Oh saya bisa berdoa, oke. Bagaimana doamu? Jadi ingat saudaraku, doa itu bukan sampingan. Artinya lagi ada waktu berdoa, lagi senang hati berdoa, tapi sebaliknya, waktu hati nggak senang, hati nggak nyaman, nggak berdoa. Salah. Paulus bilang, tetaplah berdoa. Artinya apa? Artinya mengajar pada kita bahwa berdoa itu adalah perintah Tuhan. Sederhana. Perintah Tuhan. Kalau dia bicara perintah Tuhan, maka hal itu merupakan keharusan dan harus dilakukan dalam kondisi apapun kau hadapi. Punya masalah, sedang sulit dalam hal apapun, lagi tidak punya masalah, tidak punya persoalan berat sekalipun, engkau harus datang untuk berdoa. Mempertahankan iman kita, maka punya kualitas waktu yang baik untuk berdoa. Ya. Kalau kita di Koros kan gitu ya. Ibadah doa kita saya hampir ini belum pernah lewat dari 20 orang. Paling tinggi 20 orang. Kadangnya 13, ya 15. Saya pikir gini. Kita udah tahu hidup ini sulit ya. Tapi kok Tuhan bilang kok berdoa punya jalan keluar, kok kita malas berdoa ya? Gak ngerti saya. Terus saya pikir ini, kira-kira Tuhan ngerti gak gitu ya? Atau Tuhan juga bingung ya? Udah saya bilang loh, kamu datang berdoa supaya kamu punya kelepasan, punya kemenangan gitu. Tapi kok mau berdoa gimana ya? Mari saudara sekalian, kita perlu kekuatan doa. Kan bilang doa punya mukjizat. Doa akan memampukan kita mempertahankan iman. Saya tutup dengan sebuah kisah daripada Sadrak, Mesak, Abednego dengan juga Daniel. Surah membaca pada bagian ini. Dalam kemudaan mereka ada di sebuah daerah, situasi kondisi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Tapi bagaimana mereka tetap bisa mempertahankan iman mereka? Walaupun mereka harus dalam satu situasi kondisi yang begitu sulit. Saudara masih susah dengan masalah pekerjaan. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego, dia dalam suatu kondisi nyawanya harus habis kalau dia menyangkal Yesus. Saudara lihat kekuatan mereka apa? Sederhana. Mereka berdoa. Doa itulah yang membuat mereka bisa menang. Saya pernah katakan, walaupun Daniel sudah berdoa, dia masuk ke gua singa. Tapi singa pun tidak bisa memakan dia. Sadrak, Mesak, Abednego walaupun sudah berdoa, tetap masuk ke perapian. Perapian pun tidak menghanguskan tubuh mereka. Saya mau katakan, engkau sudah berdoa, lalu bilang, Tuhan saya sudah berdoa, tapi masalahnya masih ada. Dan saya mau katakan, engkau enggak mati dengan masalah, tapi engkau akan keluar jadi pemenang dari masalah yang engkau hadapi itu. Waktu engkau berdoa kepada Tuhan. Engkau berdoa lalu bilang, Tuhan penyakit saya enggak sembuh-sembuh. Saya mau katakan, penyakit tidak akan bawa kepada kematian, tapi membawa kepada kemenangan. Sadrak, Mesak, Abednego sudah berdoa, masuk di perapian, tapi enggak terbakar. Saya katakan, Daniel sudah berdoa 3 kali sehari berdoa, tetap masuk gua singa. Singa pun takut sama dia. Mari saudara sekalian, jadikan doa kekuatan dalam mempertahankan iman. Mari kita berdoa terus kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa doa lah yang memampukan kita menghadapi hidup ini. Waktu kau pergi kerja berdoa, waktu kau sedang membuka usaha dan kau berlutut di depan tokomu, di depan usahamu, berlutut dan doa, Tuhan berkati usaha ini berkati. Saya berdoa tiap hari untuk gereja ini.
Kalau hari Minggu saya berdoa, bangkuan anugerah sebelum ibadah. Kadang kalau udah hujan saya berdoa di luar, saya ganang tangan saya ke langit, saya bilang Tuhan berhentikan hujan. Kami mau beribadah, kasihan jemaat-jemaatmu Tuhan, naik motor mereka harus kadang jalan kaki kena hujan. Saya tengadahkan mata saya, tangan saya ke langit, saudara sekalian, minta supaya Tuhan kasih berhenti hujan. Saya dalam gereja tiap hari, saya tempat tangan saya tuh gereja ini supaya kursi-kursi penuh dengan jemaat-jemaat Tuhan. Walaupun belum seperti yang saya inginkan, tapi Tuhan bilang kau bersabar. Ada sia-sia dalam doa. Ada waktunya Tuhan akan membuat gereja menjadi besar. Saya nggak tahu kapan. Mungkin waktu bukan saya di sini, atau belum waktu SMK jadi SMK, dia sudah jadi SMK lagi. Itu terjadi, bisa terjadi. Bukan saya lagi di sini, bisa terjadi. Tapi saya mau katakan setiap doa tidak punya kesia-siaan. Engkau akan bilang, oh iya ya saya ingat. 20 tahun lalu saya berdoa untuk ini dan Tuhan jawab sekarang. Mungkin itu pengalaman itu ada. Dan itu mau saya katakan. Tidak setoyan untuk berdoa. Daniel masuk ke gua singa, singa makan dia. Dan saya mau katakan, berdoa tapi belum punya jalan keluar, masih tetap ada masalahnya. Dan saya mau katakan, engkau tidak akan mati dan kalah karena masalah. Tapi masalah akan takut kepadamu dan engkau akan jadi pemenang. Kiranya Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Untuk kita terus mau semakin mampu meletakkan iman kita kepada Tuhan. Sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bangun fondasi iman yang kokoh. Hidup ini gak gampang. 2025 buat sesuatu yang mudah. Dengar firman. Jangan hanya dengar. Kau datang gereja hanya dengar firman. Tapi lakukan firman. Supaya engkau punya fondasi yang kuat. Tinggal dalam firman. Dan harus punya kualitas waktu yang baik dengan Tuhan. Tiada yang seperti engkau Tuhan. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa. Kita akan puji nih saudara-saudara sekalian. Saya mau hari kita punya di awal minggu ini ya, di awal bulan 2025 ini, bulan Maret ini. Saya mau kita mengambil komitmen penting untuk punya quality time yang baik dengan Tuhan. Untuk berdoa. Saya tahu saudaraku perjuangan ini berat. Semua berimbas. Saya nggak bisa bayangkan 8.400 pegawai Sritex itu. Mereka katakan mereka pulang ke rumah mereka. It's okay, mereka dapat pesangon. Ya, kartu BPJS-nya itu masih dapat dan sebagainya. Oke lah, hidup masih 6 bulan. Saya nggak bisa bayangkan 6 bulan kemudian ada 8.400 pengangguran besar di negara ini. Saya nggak tahu gimana itu. Mungkin kita akan mengalami hal yang sama. Tapi saya mau katakan hari ini, engkau harus punya quality time yang baik dengan Tuhan. Berdoa. Karena apa? Karena dia sanggup menjawab seru doa. Doa saudara saya. Kita akan pujian nih saudara-saudara sekalian. Ambil waktu 5 menit ke depan untuk berdoa. Ada bangku anugerah. Saudara mau berdoa, lakukan itu. Berdoalah kepada Tuhan. Di awal bulan ketiga ini, kau bersyukur untuk 2 bulan yang kita lalui. Berdoalah untuk bulan yang ketiga ini. Supaya di bulan Maret ini, maka engkau tetap bisa mempertahankan imanmu dan melihat keajaiban Tuhan atas semua pergumulan hidupmu. Mari saudara kita dengan pujian ini. Di bangku anugerah silahkan, di tempatmu atau berdiri, lakukan itu dan berdoalah kepada Tuhan. Katakan tiada yang seperti engkau Tuhan. Amin. Tiada yang seperti engkau, begitu mengasihiku. Amin. Mengasihiku. Kau Tuhan, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti engkau. Tiada yang amin. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup. Kau Tuhan seluruh
tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang. Mari ambil waktu sejenak berdoa kepada Tuhan. Bulan yang baru, hari yang baru, bulan yang baru di mana kita sedang menghadapi apapun di tahun ini, saudara sekalian. Ada banyak pergumulan kita hadapi untuk keluarga kita, atau untuk anak-anak kita, untuk suami kita, untuk istri kita, untuk pekerjaan kita, atau untuk pemimpin kita, atau teman-teman rekan sekerja kita. Mari saudara sekalian, mari di bulan yang baru ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa karena Dia sanggup untuk memulihkan hidup kita. Dia sanggup melawat seluruh kehidupan saudara dan saya. Ambil waktu sejenak. Kehidupanku, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, amin, memberkatiku. Mari saudara sekalian, ada beberapa teman jemaat Tuhan, saudara-saudara yang sedang berdoa di bangku anugerah. Kita akan ulangi kuning sekali lagi. Kalau saudara mau datang ke bangku anugerah untuk berdoa, lakukan itu. Untuk bersyukur mungkin kepada Tuhan, lakukan itu. Atau untuk membawa tanggung jawab pelayananmu kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bangku anugerah, lakukan itu. Ingin berdiri tempat duduk, lakukan itu. Dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Kita akan kurnia sekali lagi. Mari kita datang berdoa di bangku anugerah, di tempat duduk ingin berdiri, lakukan itu. Kita percaya bahwa tahun ini, di bulan ketiga ini, kita punya Tuhan yang ajaib untuk memulihkan hidup saudara dan saya. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Ambil waktu untuk berdoa saudara-saudara sekalian. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Amin. Amin. Haleluya. Kau turun tangan memberkatiku. Hamba-Mu ke setiap umat-umat-Mu yang dari bangku anugerah ini, Bapa. Hamba tumpang tangan untuk mereka. Apapun yang mereka sedang doakan hari ini, di bangku anugerah ini, mereka sedang berseru untuk apapun yang mereka sedang minta dan doakan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan dengar doa mereka. Di dalam Yesus Engkau menjawab setiap seruan mereka, pergumulan mereka. Kiranya apapun yang mereka hadapi di tahun-tahun berjalan ini, di bulan yang berjalan, maka Tuhan juga memberkati mereka. Kami yang ada di bangku kami Bapa, dan kami sedang berdiri, kami yang duduk, hamba menumpangkan tangan hamba-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan berkati kami. Tuhan tolong kami Bapa, untuk kami boleh menjalani kehidupan ini. Hamba serahkan setiap usaha jemaat-jemaat Tuhan, pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami tahu tidak mudah dan sulit Tuhan, tapi di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong mereka menjalani semua kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kiranya kami sedang mempertahankan iman kami. Kami tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kami punya fondasi yang kuat dalam Tuhan. Tuhan, kualitas waktu berdoa yang baik kepada Tuhan. Tuhan melihat gereja ini.
Dan kami percaya gereja ini bisa terbangun karena doa. Kiranya kami terus boleh semakin taat untuk berdoa, sehingga hari ini dan seterusnya gereja terus diberkati Tuhan, dan hidup kami juga diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dan kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari bagi kita. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan. Terima kasih kehadiran daripada saudara-saudara sekalian pada ibadah kesucian di minggu pertama di bulan 3 di tahun 25. Terima kasih kepada kedua hamba Tuhan yang sudah memimpin ibadah dan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada hal-hal baru tadi yang disampaikan. Itu kalau Yudas bukan Yudas Iskariot ya. Quality time gunakan untuk doa dan seterusnya ya. Tadi sudah diterangkan dengan cukup jelas. Kemudian sebentar ada sekolah minggu ya. Sekolah minggu ya. Kemudian sore ibadah tebusan ya pada pukul 5. Kemudian kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa ya. Dan kita ini kalau sudah menginjak di bulan Maret, tidak lama lagi kita akan melakukan ibadah Jumat Agung, Kamis apa itu? Sejam Getsemane ya. Itu pada hari Kamisnya, Jumatnya Jumat Agung, Minggunya hari kemenangan adalah hari Paskah. Kita tidak menunjuk panitia, kalau dengan senang hati saya minta Bu Nike ya untuk membantu mengkonterpart kalau mau ya. Jadi nanti bisa ke saya langsung juga ya. Karena supaya dalam keadaan yang serba sulit itu kita bisa berbuat lebih baik. Atau langsung ke Ibu Mayor, Bapak Mayor silakan ya. Kita mudah aja kok, enggak usah terlalu sulit kok ya melayani Tuhan. Enggak usah ribet-ribet ya. Lakukan aja sesuai liturginya. Saya rasa hampir semua gereja juga melakukan hal yang demikian ya. Kemudian saya sangat tetap concern ya di masing-masing sektor itu supaya lebih fokus ya, lebih berkembang ya. Karena masalahnya pasti sendiri-sendiri ya. Sekolah minggu pasti sendiri masalahnya, GPS punya sendiri masalahnya, Wasda punya sendiri masalahnya, PKP punya sendiri masalahnya, kemudian PKW juga punya sendiri masalahnya. Yang saya maksud masalahnya itu adalah problematiknya. Jadi bisa dikembangkan masing-masing sehingga nanti pada hari Minggu kita boleh bersama-sama beribadah dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Kemudian puji Tuhan, kita menerima sumbangan 300 ya NN ya. Kemudian 3 juta NN. Jadi untuk menunjang atau untuk apa itu sumbangan untuk transportasi daripada mobil gereja. Doakan terus ya. Memang masih kurang banyak ya. Tapi kalau sedikit akan ditabung nanti akan lebih cepat. Ya. Kalau bisa banyak, sedikit katanya jadi bukit. Mungkin dari Bapak Ibu yang merasa diberkati bisa. Memang saat ini keadaannya sulit ya. Tidak boleh menggerutu ya. Apa tadi yang disampaikan dengan kebenaran firman Tuhan? Ya toh, bahwa kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Itu sejak dari dulu ada ya. Jadi sejak awal nabi-nabi itu memang seperti kayak begini. Tapi khususnya 25 ini memang paling sulit ya. Saya sendiri juga merasakan ya. Jadi saya harus lebih fokus karena kalau enggak nanti goyang-goyang kapalnya pusing. Bisa jatuh. Ya, saya rasa itu aja. Dan ada kabar gembira nanti akan disampaikan sendiri sama Bapak Mayor. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, saya mau umumkan dulu untuk ke IKN ya. Ada yang mau pergi ya, tolong nyampaikan Ci Melani ya. 1, Lisa, baru 2. Kalau Ci Lydia sehat juga dia akan pergi ya. Ibu Endang? Ya, Ibu Endang ikut, dia sudah menabung gitu ya.
karena nggak semua ditanggung oleh Kas Korops ya. Jadi untuk tiket kita usaha ya dan tanggung sendiri seperti itu. Nah, yang ditanggung Kas ya dari Kas PKW, mungkin juga nanti dari orang dewasa itu pendaftarannya seperti itu ya. Pendaftaran 1.200.000 satu orang gitu ya. Jadi cukup berat. Nah, belum tiket. Nah, kalau tiketnya lagi tanggung tentu sangat berat gitu ya. Olehnya pendaftaran Kas dari PKW dan mungkin Korops nanti ya, seberapa 5 orang saja yang ditanggung gitu ya. Nah, sekretaris PKW tentu harus ikut ya, karena ini bagian dari pelayanan di tempat ini. Jadi itu yang saya sampaikan. Masih ada berapa bulan? Terakhir pendaftaran bulan Mei. Jadi mohon kalau ada yang mau ikut cepat-cepat gitu ya. Karena jatah setiap Korops hanya 5 orang gitu ya. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Kemudian tanggal 6 besok ada hari doa sedunia. Ya. Jadi marilah bergabung jam 4 sore di PKW yang banyak gitu ya pada sore hari. Saudara, kalau melihat PKW itu yang jemaat kita sebenarnya mungkin sekitar hanya 5-6 orang gitu ya. Yang 100-an itu ya semua dari luar gitu ya. Nah, kalau mereka semangat datang PKW, biarlah kita juga semua yang jadi jemaat asli di sini juga bisa semangat gitu ya untuk hadir hari doa sedunia jam 4 sore ya. Jadi bukan cuma wanita, pria juga boleh datang hari doa sedunia pada tanggal 6 jam 4 sore ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, jadi itu yang pengumuman ya. Jadi ada HDS hari Kamis tadi ya. Hari Kamis ini Saudara sekalian jam 4 sore ya. Dulu namanya Hari Doa Wanita, tapi sekarang tidak lagi doa wanita, jadi namanya HDS. Hari doa sedunia sekarang. Jadi semua pria, wanita, anak muda datang dalam ibadah hari doa sedunia. Jadi sudah ada bahannya, sudah ada tampilannya di LCD juga, kita tinggal mengikuti aja. Nanti ada punya bagian-bagian akan diatur oleh Ibu Mayor bagi PKW yang lainnya. Ya, jadi tolong kita bisa hadir saudara-saudaraku dalam hari doa sedunia. Ingin saya tambahkan juga penggalangan dana untuk IKN dan juga untuk GPS ya. Untuk GPS juga saudara-saudara sekalian, karena 2 kegiatan, ada Tomdiv dan juga ada kegiatan retreat. Ya, bukan retreat kepala daerah nih ya. Beda ya. Ini retreat kepala daerahnya Tuhan ini. Ya itu ya, dan retreat anak muda ya. Nah, GPS ini sudah disiapkan saudara-saudara sekalian ya, disiapkan mungkin dalam bulan-bulan ke depan ini. Jadi kita harus menggalang dana untuk itu karena 2 kegiatan orang muda baik tingkat divisi dengan Tomdiv dan juga untuk yang retreat ini. Untuk Tomdiv kita sudah ngomong mungkin sekitar 4-5 orang akan dikirim untuk Tomdiv saudara-saudara sekalian. Ya, nanti untuk retreat ini mungkin lebih banyak lagi Pak Henry. Bisa sampai 20-30 anak muda kita jangkau untuk kegiatan retreat khusus GPS Korops 2 Surabaya. Itu saudara-saudara sekalian. Itu saja. Tadi kan sudah disampaikan. Jadi tolong, karena bulan 5 pendaftaran itu sudah harus bayar saudara sekalian. Jadi kita harus bayar 1.200.000 untuk pendaftaran per orangnya. Begitu. Nah, makanya itu transportasi, saudara bisa berusaha sendiri bagaimana caranya. Tiket pulang pergi itu harus kita tanggulangi. Ya, jadi di sana itu yang kita dari saudara-saudara dapat, ini hotelnya sudah dapat. Kalau dapat kaos kalau tidak salah, dapat beberapa souvenir yang harus kita dapat. Saya nggak tahu apa, saya lupa itunya, tapi udah termasuk itu. Saya nggak tahu hotelnya apa, Swiss Bell Hotel atau apa, saya nggak tahu. Tapi hotelnya agak sedikit bagus lah ya, karena memang ini juga ada, saya nggak tahu tamu luar negerinya datang. Jadi dalam bulan Maret ini komandan akan melantik panitia untuk Kongres Wanita ini saudaraku ya. Kongres Wanita Catherine namanya gitu ya. Jadi ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober, tapi bulan 5 harus sudah mendaftar dan sekaligus bayar. Jadi kita harus mendaftar ya, siapa-siapa kita akan pergi dengan di jatah-jatah 5 orang itu saudara-saudara sekalian. Serasa itu saja ya, kita terus semangat menjalani semua hal tersebut. Untuk tekap itu akan dilaksanakan di bulan September saudara sekalian. Itu akan ada tekap bulan September, kita akan laksanakan. Apakah secara divisi atau secara distrik, maka kita akan laksanakan kegiatan tekap juga di tahun ini. Saya rasa itu aja saudara-saudara sekalian. Yang berulang tahun dalam minggu ini saudara-saudara sekalian, itu yang tadi kata Pak Yupito tadi, apa Pak, berhadiah? Hah?
Baik, yang berulang tahun saudara-saudaraku pada tanggal 4 Maret, tanggal kemarin sudah ada tanggal 4 Maret, Mayor Erwin Tampu Bolon itu tanggal 4 Maret. Baru ada Lean Suhono tanggal 6 Maret. Lalu ada Gabriela Jovanka Theophilus, ini Gebi pada tanggal 6 Maret juga saudara-saudara sekalian. Lalu ada tanggal 9 itu Sulianto Suhono, ya. Bapak Suli ini Bapak suami dari Ibu Maya tanggal 9. Itu berulang tahun saudara pada sepanjang minggu ini. Tuhan berkati kita semua dan memberkati saudara-saudara yang akan berulang tahun sepanjang bulan Maret ini. Itu saja. Terima kasih kehadiran kita. Mari kita berdiri bersama-sama saudara-saudara sekalian. Aku percaya Tuhanku ajaib. Jalani hidup dengan sebuah kepercayaan kepada Tuhan. Kau gak berjalan sendiri, karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita, akan memulihkan kondisi apapun kita hadapi. Yakinkan dalam dirimu, gak ada masa depan yang suram di hadapan Tuhan. Karena semua rancangan Tuhan yang masa depan itu damai sejahtera, apapun kondisi kita. Percayalah bahwa Dia akan turun tangan untuk memberkati hidup saudara sekalian. Mari kita saling memberkati saudara sekalian. Aku percaya, amin, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dengan yakin kamu katakan kepada Tuhan. Yakinkan dalam dirimu. Yakinkan dalam hidupmu. Ajaib. Dia akan memulihkan keadaanku. Amin. Aku percaya, yakinkan dalam hidup kita. Dia akan turun tangan. Amin. Memberkatiku. Kau turun tangan. Dia mau berkati kita, memberkatiku. Amin. Tuhan terima kasih karena Engkau adalah Allah yang memberkati kami. Kami akan pulang dari gereja ini, kami percaya kami diberkati Tuhan. Kami akan bekerja sepanjang minggu ini, melakukan aktivitas semua umat-umat Tuhan. Kami percaya Engkau turun tangan untuk memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan. Kami percaya Engkau turun tangan memberkati seluruh rangkaian ibadah pelayanan sepanjang minggu ini. Dan kami percaya Engkau turun tangan juga akan memberkati kami yang sudah melayani hari ini. Apapun tugas pelayanan kami hari ini, kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ibadah sepanjang hari ini di sekolah ibadah tebusan. Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan. Kami akan pulang dari gereja ini. Kami percaya tangan Tuhan turun untuk memberkati kami dalam perjalanan. Tibakan kami di rumah dengan selamat. Terpujilah Engkau untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Kami berdoa untuk mereka berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan juga turun tangan memberkati semua mereka. Terpujilah Tuhan. Dalam nama kami sudah bersyukur. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin.